Salam Bu Neti. Iya, Sehat Bu? alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Vina, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah siap ya? Hari ini kita mencoba untuk melakukan kegiatan prasupervisi. Jadi sebelum kegiatan coaching ini, tentunya kita perlu berdiskusi terlebih dahulu ya tentang rencana kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Vina serta rubrik-rubrik percakapan kucing. Apakah Bu Vina sudah familiar dengan rubrik-rubrik penilaian percakapan kucing? Ya Bu, saya sudah familiar dengan rubrik untuk melakukan coaching, di mana di sana sebenarnya saya dituntut untuk kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya, jadi hanya fokus dan mendengarkan. Dan terakhir adalah bagaimana saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga bisa menggali potensi yang ada pada kucing nantinya. Itu Bu ya, sepertinya alurnya seperti itu. Iya. Ya, mungkin ada yang perlu ditambahi dengan memfasilitasi tujuan ya Bu Vina. Jadi tujuan Betul. ya. Bagaimana saya sebagai coach ini nanti bisa memfasilitasi coaching untuk mencapai tujuannya atau mencapai solusi yang ingin dia dapatkan begitu. Yap, alhamdulillah Bu Vina sudah paham betul tentang konsep coaching yang akan dilakukan ya Bu Vina ya. Kalau Bu Vina berusaha merefleksi diri sebelum pelaksanaan coaching, kira-kira kalau pada kisaran 1 sampai 5, saat ini Bu Vina berada di rentang yang mana nih kalau boleh tahu? Masih di rentang 3,5 lah Bu, hampir 4 sebenarnya. Karena kalau melihat dari bagaimana saya memposisikan diri untuk bisa kehadiran penuh, mendengarkan, kemudian berprinsip kemitraan Bu ya, agar kunci saya terbuka menyampaikan ide-idenya, dan saya bisa menggali potensi dia untuk mencapai sehingga si kunci ini mendapatkan tujuannya atau solusinya, maka saya untuk bagian mendengarkan ini saya masih kurang Bu sepertinya mendengarkan dan di pertanyaan-pertanyaan pemantik, karena saya biasanya mendengarkan sekaligus memberikan saran, biasanya begitu. Mendengarkan tiba-tiba saya memberikan pengalaman saya. Nah, ini yang saya belum bisa kendalikan sebenarnya. Berarti di kompetensi itu ya Bu yang butuh ini ya. Ya. Jadi dari refleksi diri Bu Vina itu tadi, dari kelima kompetensi itu salah satu kompetensi yang butuh di ini ya. Kalau untuk yang akan dikembangkan mungkin Bu Vina di kompetensi yang mana ya Bu? Di kompetensi yang ini tadi Bu, bagaimana saya benar-benar fokus mendengarkan dan bisa menggali potensi dia tanpa melibatkan pengalaman saya. Begitu. Siap. Jadi ini murni dari ide-ide beliaunya nanti si Koci ini. Gitu Bu. Iya. Berarti kompetensi yang ingin saya observasi di fokus di itu atau ada yang lain juga Bu Vina? Nah, nanti bisa begini juga Bu, saya juga kadang langsung menjudge gitu Bu. Oh berarti ini tiba-tiba timbul saja, oh berarti Ibu ini sukanya males ini sebenarnya untuk nilai pekerjaan. Misalnya begitu, saya selalu menjudge seperti itu. Saya susah untuk mengkonfirmasi ke coach saya, benarkah seperti ini. Nah ini yang jarang saya lakukan mungkin ya. Jadi mohon dengan latihan ini, salah satunya adalah kegiatan ini bisa melatih saya untuk bisa mengontrol diri Bu ya, mengontrol diri, memposisikan diri sebagai pendengar yang baik gitu ya, dan benar-benar bisa menggali ide dari coach saya. Ya. Gitu. Yap. Semoga ini ya, semoga bisa kita dilaksanakan dengan baik ya Bu Vina. Amin. Dari kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Vina, tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Bu Vina? Pengembangan kemitraan sepertinya Bu.
Kemitraan dan bagaimana membuat orang itu terbuka, menceritakan apa yang ada di benak-benaknya. Kadang-kala kan orang lain bermitra sih, cuma dia nggak ingin terbuka. Sehingga kita susah sebenarnya maunya orang ini apa sih? Maunya teman kita ini apa sih? Kita susah di situ. Ya, saya ingin optimal sih dalam membangun kemitraan dengan relasi. Yap, ya. Bismillah ya Bu Vina. Saya rasa Ya, Bu Vina bismillah. sudah tahu ya arah coaching nantinya, seperti arah coaching yang akan dilakukan seperti apa, kemudian prosesnya yang akan dilakukan juga sudah paham. Alhamdulillah sudah. Ya. Secara ini langkah-langkah dan strateginya Bu Vina sudah bagus untuk nanti pelaksanaan coaching serta tujuan pengembangan yang ingin dicapai Bu Vina juga sudah punya. Jadi insya Allah bismillah semoga kegiatan coaching bisa terlaksana dengan baik ya Bu Vina, dan semoga tujuan yang doanya Bu Neti. Siap. Dan semoga tujuan yang diinginkan juga bisa tercapai. Begitu ya Bu Vina. Bagaimana? Ya, Untuk ke terima depan? kasih. Setelah kita ngobrol gimana? Apa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Siap Bu, bismillah. Ya, alhamdulillah. Sudah berhasil. Ya. Terima kasih Bu Vina. Bismillah ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam Bu Vina. Sehat Bu Ismi? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Vina sendiri bagaimana? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat dan masih tetap semangat. Ada tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu Ismi. Iya, Bu Ismi, kemarin kita sempat berdakan nih hari ini akan melakukan coaching gitu ya. Karena Bu Ismi ada hal yang ingin disampaikan begitu. Betul Bu Ismi? Ya benar Bu, jadi ada sedikit sih permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran gitu. Jadi, tujuannya memang ke arah fokus pada pembelajaran Bu Ismi, begitu ya Bu Ismi ya? Ya, jadi saya pengennya di akhir percakapan kita nanti, diskusi kita, saya tuh bisa tercerahkan mengenai bagaimana sih cara meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris gitu. Baik, motivasi siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris, gitu ya. Nah, menurut Bu Ismi agar siswa atau indikator siswa termotivasi dengan pembelajaran bahasa Inggris yang Bu Ismi sampaikan atau hadirkan nanti, apa saja tuh Bu indikatornya? Kalau menurut saya sih siswa itu termotivasi ketika mereka itu aktif gitu Bu di kelas saya. Jadi ketika saya bertanya mereka aktif menjawab. Kemudian mereka juga ketika ada yang kesulitan mereka mau dan gercep buat tanya ke saya gitu Bu. Dan selama ini tuh kadang anak-anak itu lebih ke pasif. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan ini ya sudah mereka mendengarkan saja. Ketika saya tanya kadang juga mereka enggak paham atau enggak ada pertanyaan gitu Bu. Iya baik, berarti ini mode diam nih sepertinya siswa Bu Ismi, betul? Ya, padahal saya pengennya murid saya itu aktif gitu Bu. Jadi iya. ada apa ya gregetnya gitu ya Bu ya. Kalau misalnya muridnya aktif. Baik Bu Ismi, sudah pernah ada ide tidak atau pernah merencanakan nih sebenarnya kenapa apa yang menyebabkan hal ini terjadi Bu? Anak-anak yang pasif seperti Ibu tadi. Kalau saya rasa sih Bu ya, kan bahasa Inggris ini kan susah memang Bu. Jadi kan mereka tuh enggak familiar sama bahasanya gitu. Terus kan di sekeliling mereka kan juga sedikit yang bisa bahasa Inggris Bu. Jadi kalau misalnya mereka belajar itu misalnya tulisannya seperti ini, itu kan bacanya harus beda ya Bu ya. Nah mungkin itu yang buat mereka susah dan akhirnya males buat belajar gitu Bu. Jadi sudah menganggap bahasa Inggris itu susah. Baik.
Jadi karena bahasa Inggris tidak, sebentar Bu Ismi, coba saya mempersepsikan maksud Bu Ismi tadi, sama dengan mereka tidak suka, begitu? Iya, sepertinya seperti Begitu, itu sehingga ya. mereka tidak termotivasi, begitu. Iya, benar Bu. Masih ada Ya, Bapak baik, nih. baik. Baik, rencana Bu Ismi untuk bisa mengaktifkan mereka, kemudian mereka bisa bertanya. Ada tidak ide yang mungkin pernah Ibu rencanakan cuma belum diaplikasikan? Begitu. Sebenarnya itu saya itu pernah Bu, ketika pembelajaran itu kayak seneng banget gitu karena anak-anaknya aktif. Itu pas saya ngasih game gitu Bu. Jadi anak-anak tak minta untuk memilih kartu, terus mereka menebak itu gambar apa dalam bahasa Inggris. Itu sih Bu yang bisa bikin mereka aktif gitu. Nah, tapi kalau misalnya di pembelajaran lain ketika saya tidak sanggup membuat media itu, ya itu anteng banget gitu Bu. Iya. Baik. Berarti mereka aktif saat pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan media-media tadi Bu ya, game dan sebagainya. Jadi, nah berarti Bu, jadi Bu Ismi nanti sebaiknya bagaimana nih agar mode mereka tetap seperti itu, terlihat menyenangkan, termotivasi. Gimana ya Bu ya? Bahkan Bu Ismi sudah pernah tahu, oh ternyata dengan metode ini mereka termotivasi. Nah, sekarang bagaimana langkah Bu Ismi selanjutnya? Mungkin nanti sebenarnya kan sebelumnya mungkin saya tidak merencanakan pembelajaran begitu ya Bu mungkin. Jadi kan akhirnya saya ketika ngajar ya sudah ngeblank gitu. Nah mungkin yang bisa saya mulai ini saya harus merancang pembelajarannya dulu mungkin ya. Jadi menyiapkan metode-metode apa yang bisa saya pakai, terus media-media apa yang bisa saya gunakan. Jadi anak-anak bisa interaktif begitu, bisa membuat anak-anak ini aktif bertanya atau menjawab begitu mungkin ya Bu ya. Atau ini juga mungkin Bu, kadang kan saya bikin anak-anak dalam kelompok. Nah itu juga akhirnya anak yang pintar bisa membantu anak yang masih kesulitan. Mungkin itu bisa juga jadi cara ya Bu ya. Baik. Dan membuat perencanaan gitu Bu ya. Saya rekam yang pertama membuat perencanaan. Nah, tapi juga Ibu sampaikan tadi, kadang saya kalau sudah benar-benar tidak bisa merancang gitu Bu ya, maka saya tidak bisa menyiapkan dengan baik media ini. Mungkin nih, Ibu pernah juga melakukan hal apa yang harus Ibu lakukan ketika seharusnya merencanakan, tapi memang sudah tidak sempat. Rencana Ibu ke depannya bagaimana nih? Kalau sebelumnya sih, kalau saya tidak sempat merancang pembelajaran itu, pokoknya saya cari yang gampang gitu Bu, yang ada di sekeliling kelas. Misalnya pembelajaran bahasa Inggris kan lebih ke vocabnya ya Bu ya, tentang kosakatanya gitu. Jadi mungkin saya suka nyari barang-barang yang ada di sekitar kelas, kemudian itu saya gunakan sebagai media. Itu juga cukup baik. Oke, media dengan lingkungan sekitar, begitu Ibu ya? Ya, benar. Atau pernah tidak Ibu memberdayakan teman sekitar atau relasi nih Bu? Anda sudah itu tadi bisa Bu, atau lupa merancang? Kadang kan saya memberikan pembelajaran dengan kelompok begitu. Jadi kalau misalnya pembelajaran dengan kelompok, itu kan saya bedakan nih Bu, saya petakan mana yang anak-anak yang istilahnya mempunyai kemampuan lebih dan juga mana yang kemampuannya masih kurang. Jadi di situ biasanya saya kolaborasikan gitu Bu. Jadi yang punya kemampuan lebih ini bisa sih ngajarin siswa yang kemampuannya masih rendah gitu. Oh, terbantu melalui siswa juga gitu Bu ya? Ya, Bu. Baik. Kalau memanfaatkan relasi pernah Ibu? Relasi dari teman sejawat mungkin? Sepertinya untuk relasi saya ada sih Bu. Jadi kan di sini kan guru bahasa Inggrisnya nggak cuma saya saja, tapi ada juga Bu Anis yang ngajar bahasa Inggris juga. Mungkin nanti saya bisa kolaborasi juga sih sama Bu Anis. Jadi mungkin saya nanti bisa sharing gitu ya Bu ya. Jadi bisa sharing apa sih pembelajaran yang seperti apa sih yang menarik buat anak-anak. Terus mungkin saya juga nanti bisa meminta bantuan untuk pembuatan media gitu ya Bu.
Ya, sepertinya saya Baik, bisa. baik idenya. Iya, baik luar biasa. Baik Bu Ismi, jika dibuat perencanaan yang lebih matang nih dari ide-ide Bu Ismi tadi, itu dimulai dari mana dulu tuh Bu Ismi? Mungkin yang pertama saya mau diskusi dulu mungkin ya Bu ya dengan rekan sejawat dengan Bu Anis tadi. Jadi ini mumpung masih awal pembelajaran gitu ya Bu ya. Jadi mungkin saya bisa merancang nanti pembelajaran seperti apa, kemudian media-media yang bisa kita gunakan apa, kemudian nanti juga bisa kita bersama-sama gitu bikin medianya Bu. Kalau sendirian kan kadang nggak ada waktu ya Bu ya. Jadi mungkin berdua lebih baik. Terus Ya, yang pertama, baik. yang kedua mungkin nanti bisa saya aplikasikan dulu media itu ke anak-anak gitu. Baik. Berarti selama ini kalau refleksi Bu ya sebelum melakukan rencana tadi, Ibu kalau ada level 1 sampai 4 di posisi berapa Bu? Sudah bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa memotivasi anak? Dari 1 sampai 4 Bu. Nggih. Kalau dari 1 sampai 4 mungkin saya masih di angka 2,5 mungkin Bu. 2,5 ya? Iya. Nah, 2,5-nya tadi terfokus pada apa Bu? Kalau misalkan saya kan masih 2,5 karena itu tadi Bu belum bisa merancang pembelajaran gitu Bu. Penggunaan media juga masih kurang. Ya, baik. Nah, rencana nih tadi kan sudah memaparkan rencana dengan sistematis ya Bu Ismi, sangat baik sekali. Nah, nanti untuk pemberlakuannya mulai kapan nih Bu Ismi melakukan rencana tadi, mulai kapan nih kira-kira? Sekarang hari apa ya Bu? Kamis. Oh, besok bisa sepertinya Bu. Jadi kan besok anak-anak itu masih pulang pukul 10. Jadi sepertinya saya masih bisa ada waktu nih diskusi yang agak panjang. Itu dulu mungkin yang bisa saya lakukan. Jadi besok saya akan berdiskusi dan juga sekaligus membuat medianya mungkin ya Bu ya. Nah, minggu depannya baru saya aplikasikan ke pembelajaran saya gitu. Ya, mungkin ada plan B Bu dari rencana ini kan besok diskusi dan sebagainya. Sebenarnya sudah pembelajaran. Sabtu masuk Bu ya SMP ya? Sabtu kita libur Bu. Oh begitu. Berarti tinggal besok nih Bu ya untuk menyiapkan hari Senin. Mungkin ada plan Bu? tidak selesai, sepertinya saya lanjutkan di rumah saja Bu. Kan Sabtu Minggu ini kan alhamdulillah tidak ada jadwal di rumah, jadi bisa saya lanjutkan ketika di rumah hari Sabtu dan Minggu gitu Bu. Jadi nanti insya Allah hari Senin ini saya sudah harus siap dengan pembelajaran saya yang menyenangkan gitu Bu. Baik, luar biasa Ibu. Mulai dari harapannya tadi perencanaan Ibu paparkan tadi ya, mulai dari membuat RPP mungkin atau modul gitu ya Bu ya. Boleh diskusi dengan siswa, ingin pembelajaran seperti apa gitu ya kalau saya tangkap tadi. Betul Bu Ismi? Iya. Atau mungkin bisa sekedar sharing dengan relasi rekan sejawat di sekolah, bisa membantu Bu Ismi untuk menghadirkan pembelajaran yang bisa memotivasi anak. Begitu ya Bu Ismi ya? Ya benar Bu, kayaknya saya mulai tercerahkan nih setelah ngobrol-ngobrol sama Bu Vina tadi. Ya, sudah mulai Bu ya, apa namanya ya, gambaran tadi yang mungkin sempat Ibu di benak Ibu ini harus gimana nih Senin nih gitu ya. Sudah mulai ada gambaran Bu ya. Sudah kayaknya Bu sudah punya rencana yang matang ini Bu. Jadi sepertinya besok langsung aksi kita harusnya ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Ismi sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan coaching hari ini. Terima kasih banyak Bu Vina. Dan terima kasih juga sudah terbuka ya Bu tadi ya. Karena jarang sekali rekan kita yang mau terbuka kepada kita terkait apa masalah yang dihadapi untuk bisa dihadapi, untuk bisa dicari solusinya begitu. Jadi saya apresiasi sekali Bu Ismi, terima kasih banyak waktunya. Cukup ya Bu Ismi ya. Cukup Bu Vina. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat. Jangan lupa Bu Ismi pasti bisa menghadirkan pembelajaran yang bisa memotivasi anak sekaligus memenuhi kebutuhan anak kita. Bu Ismi. Terima kasih banyak Bu Vina. Assalamualaikum.
Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Neti. Ya, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bu Neti. Tetap semangat. Bu Neti juga begitu? Iya, tentunya sama. Kita tetap semangat untuk untuk kegiatan hari ini. Terima kasih ya Bu Vina sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan observasi kucing. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan kucing hari ini? Yang pertama senang Bu. Senang karena saya berhasil mengontrol diri saya untuk bisa memberikan pengalaman saya tadi. Saya hanya sekedar memberikan pertanyaan pemantik begitu tadi ya, tanpa harus menyampaikan yang saya alami. Kemudian yang kedua, saya juga sudah berhasil membuat kuci saya, Bu Ismi tadi, terbuka ya, menyampaikan permasalahannya apa yang dia hadapi terkait siswanya. Ternyata siswanya kurang termotivasi untuk bahasa Inggris. Gitu. Jadi saya, bisa menilai diri saya lumayan lah ya. Bisa lakukan kucing pada kali ini. Kalau Itu, Bu. dibuat skala, kira-kira di skala berapa ya Bu? Kalau saya bicara 1 sampai 5, dari apa yang sudah dilakukan tadi, kemudian dari kesan yang Bu Vina dapatkan, itu kira-kira Bu Vina berada di rentang yang berapa mungkin Bu? Masih 4 mungkin Bu. Karena ini kan kebetulan saya bisa bisa mengatur, mengolah diri saya untuk bisa melakukan bertindak sebagai coach ya. 5 bisa 5, seandainya saya sudah terbiasa ke rekan sejawat di lembaga saya nanti tentunya. Ini kan teman CGP ya, yang sama-sama sudah tahu lah tentang coaching ini. Nah, bisa di atas 4, misalnya saya sudah bisa menerapkan pada relasi saya di lembaga, guru maupun siswa tentunya. Gitu Bu. Mungkin bisa ini lagi ya Bu, direfleksi tadi Bu Vina menyampaikan sedikit refleksinya tentang kemampuan untuk menahan diri ya Bu, untuk menahan diri untuk tidak memberikan pengalaman. Istilahnya tidak berbagi pengalaman betul, ya Bu, betul. Nah, biasanya saya biasanya keceplosan gitu Bu. Tadi bisa serem nih. Iya, luar biasa. Waktu saya mau biasa. menyampaikan, saya ingat, jangan, saya mending membuat pertanyaan nanti saja. Iya. Selain itu mungkin ada hal lain yang memang sudah dirasa Bu Vina, saya sudah mampu di ini. Tadi sudah, berarti pertanyaan pematik sudah terpenuhi ya Bu, artinya sudah mencoba untuk membuat pertanyaan terbuka ya Bu Vina. Selain itu mungkin yang refleksi dari Bu Vina yang bisa disampaikan sehingga Bu Vina bisa mengambil kesimpulan bahwa Bu Vina sudah berada di level 4 mungkin Bu Vina? Selain yang tadi mungkin? Iya. Kalau saya pribadi, saya sudah di 4 Bu. Tinggal mengaplikasikan ke relasi saya di lembaga. Nah, tapi bolehlah Bu, saya bertanya pada Bu Neti sebagai observer Bu ya. Sebenarnya saya ini kurang, kalau kelebihannya oke lah. Sepertinya tidak perlu diungkapkan Bu. Tadi mungkin ada yang kurang, sebenarnya Bu Vina bisa begini. Boleh disampaikan biar saya tahu Bu. Iya. Karena saya bisa sadar, bisa tidak loh Bu. Betul sekali Bu Vina, sama. Saya juga di sini belajar untuk jadi observer. Pastinya masih banyak kekurangan saya dalam melihat kemudian menganalisa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Vina bersama Bu Ismi sebagai coach, kemudian Bu Vina sebagai coach. Sebenarnya saya melihat dari yang pertama yaitu kondisi Bu Vina sudah bisa menghadirkan penuh. Jadi antara Bu Vina dengan Bu Ismi sudah ada chemistry, itu sudah dilihat, sudah bisa terlihat dari percakapannya itu. Alhamdulillah, berarti sudah istilahnya sudah bisa membangun report yang baik bersama dengan Kuci. Kemudian
cara Bu Vina bertanya itu sudah bagus sekali. Jadi bertanya sekaligus juga menjadi pemantik. Kemudian saya juga melihat Bu Vina juga fokus mendengarkan dengan aktif sehingga Bu Vina bisa memberikan umpan balik untuk Bu Ismi berkaitan dengan permasalahan yang ada. Nah, untuk ini mungkin Bu memfasilitasi pencapaian tujuannya itu mungkin belum secara eksplisit tersampaikan. Itu yang mungkin butuh Bu Vina untuk menyampaikan walaupun tadi di akhir sudah disampaikan. Mungkin butuh lebih di ini lagi ya Bu ya yang pencapaian tujuan yang lain-lain luar biasa sudah istimewa. Kemudian juga Tekankan gitu Bu ya. nggih. Kemudian juga untuk Jadi mungkin begini maksudnya. Bu Neti, mungkin maksudnya begini. Jadi saya di akhir itu mungkin bisa menaikkan ulang kepada Bu Ismi. Gimana Bu Ismi? Tadi tujuannya yang ingin membuat anak termotivasi, apakah sudah tercapai kira-kira begitu ya? Betul, betul Iya. sekali. Saya hanya tadi menyampaikan skala gitu Bu ya. Iya. Nah, untuk pencapaian skala Baik. itu biasanya refleksi itu di awal Bu. Jadi di Iya. awal, kemudian sebelum Bu Ismi menyampaikan rencananya. Jadi Bu Ismi berada di posisi yang mana gitu. Kalau tadi kan agak kebalik ya. Jadi Bu Vina menanyakan rencana dulu, baru rentang itu yang disampaikan. Sama Bu, saya juga begitu. Iya, betul. Saya dengan Bu Ismi tadi juga selaku observer juga begitu Bu Neti, ada yang iya namanya kita belajar Bu. Tapi alhamdulillah sudah luar biasa Bu Vina. Karena bicara menahan diri itu tidak mudah. Bicara menahan diri sangat tidak mudah Bu. Kontrol diri ya. Ya, betul sekali. Jadi kita perempuan Bu ya. Betul, maunya bercerita banyak gitu ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Bu Vina sudah bisa membangun chemistry, sudah bisa membangun ide-ide yang baik untuk Bu Ismi sehingga Bu Ismi bisa dapat menyampaikan ide-ide serta solusi dari apa yang sudah dilakukan, yang akan dan sudah dilakukan oleh Bu Ismi untuk perbaikan pembelajaran. Bu Vina luar biasa sebagai coaching, tetap semangat sebagai coach ya Bu Vina, luar biasa sebagai coach, tetap semangat ya Bu Vina. Ya, bismillah. Ya, bismillah mencetak siswa terbaik untuk semuanya. Ya. Terima kasih banyak Bu Vina. Yuk setelah ngobrol dengan saya ini, bagaimana Bu Vina? Apa ada hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan kegiatan observer kali ini? Mungkin Bu Vina? Ada Bu. Saya ingin sekali Bu Neti mungkin bisa jadi partner saya di sekolah. Siap. Observer Bu Neti jeli kayaknya ya. Mungkin bisa mengamati saya di sekolah bagaimana melakukan coaching. Misalnya seandainya Bu Ilmu berandai-andai boleh kan ya? Boleh. Bu Neti benar-benar bisa mengamati saya sehingga saya bisa terbantu menjadi lebih baik. Ya, tetap semangat ya. Bismillah, tujuannya semangat. Tujuannya insya Allah semoga bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Vina. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.